jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah, sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya Asim Syarif. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menyampaikan tentang istri dicerai belum sempat dicampuri. Bolehkah suami menarik maharnya kembali? Nah, sahabat sekalian, mahar atau mas kawin pernikahan merupakan harta yang wajib diberikan suami kepada istri karena akad nikah. Nah, salah satu tujuannya adalah untuk menunjukkan kesungguhan menikahi tambatan hati sekaligus memenuhi hak-hak perempuan. Nah, namun demikian sahabat, dalam praktiknya pernikahan tak selamanya mulus. Ada yang kandas di tengah jalan, bahkan ada yang baru akad nikah dan belum sempat berhubungan badan, suami istri sudah bercerai. Nah, sahabat sekalian, yang menjadi pertanyaan, bagaimana hak mahar istri yang dicerai sebelum digauli? Apakah ia berhak atas seluruh mahar? Nah, kemudian jika penyebab perceraian datang dari pihak istri, bolehkah suami menarik kembali mahar yang diberikan? Nah, sahabat sekalian, sebagaimana diketahui bahwa mahar adalah harta atau nilai harta yang wajib diberikan suami kepada perempuan yang dinikahinya. Namun dalam kondisi tertentu, mahar bisa gugur, bisa dibayar setengahnya, dan bisa dibayar penuh, tergantung kondisi yang pada saat itu. Ini tergantung kondisi. Nah, dikemukakan oleh Al-Muzani bahwa mahar harus dibayar penuh kepada istri dalam dua keadaan. Jadi mahar itu harus dibayar penuh dalam dua keadaan. Yang pertama, dalam keadaan suami telah melangsungkan akad nikah yang sah namun maharnya belum diberikan, ya, dan sudah bergaul suami istri. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu dari suami atau istri meninggal, ya, meninggal dunia, baik sebelum bergaul suami istri maupun setelah bergaul suami istri. Itu mahar harus diberikan seluruhnya, ya, dibayar penuh, ya. Selanjutnya sahabat sekalian, yang kedua, mahar hanya dibayar setengahnya saja. Nah, ketika seorang suami melangsungkan akad nikah yang sah, maharnya belum diberikan, namun sebelum bergaul suami istri, ia menceraikan istrinya. Nah, padahal waktu akad mahar untuk istrinya disebutkan. Nah, meskipun demikian, sahabat sekalian, separuh mahar itu bisa gugur ketika dibebaskan oleh mantan istrinya atau wali istrinya. Dalilnya adalah Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 237 yang berbunyi, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Nah, sahabat sekalian, selanjutnya yang terakhir, mahar gugur seluruhnya. Nah, ketika sebelum berhubungan intim terjadi fasah atau pembatalan nikah, dan pembatalan itu datang dari pihak istri. Nah, contohnya si istri murtad atau menuntut fasah karena melihat cacat pada suaminya. Dan dalam kondisi ini, sahabat sekalian, si istri seolah-olah telah merusak sesuatu yang sebelum diberikan, sehingga wajar tidak berhak mendapat imbalan apa-apa dari suaminya. Nah, bisa juga mahar gugur karena dibebaskan atau dihibahkan si istri kepada suaminya. Nah, itulah sahabat
Kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana jika mahar telah disebutkan dalam akad serta telah diserahkan, namun kemudian terjadi perceraian sebelum hubungan badan? Jadi terjadi perceraian sebelum hubungan badan. Apakah suami berhak menarik kembali maharnya? Nah, sahabat sekalian, hal ini dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya. Jika suami telah menyerahkan mahar kepada istrinya serta telah bergaul suami istri, maka mahar itu hak istrinya dan si suami tak berhak menariknya sedikit pun. Nah, demikian jika mahar belum diserahkan, maka mahar tetap menjadi hak si istri dan kewajiban suami. Selanjutnya, sahabat sekalian, jika suami belum mencampuri istrinya dan telah menyerahkan maharnya, maka ia boleh menarik separuh mahar dari istrinya jika mahar belum diserahkan sedikit pun, ya. Maka si istri yang berhak mendapatkan separuhnya. Nah, sahabat sekalian, dari uraian yang saya sampaikan tadi, kiranya dapat disimpulkan bahwa istri yang dicerai atau ditalak sebelum dicampuri tetap memperoleh hak mahar, baik mahar itu telah diserahkan maupun belum. Yang besar maharnya adalah separuh mahar yang disebutkan sewaktu akad. Lantas jika suami hendak menarik mahar yang diberikan, maka hanya diperkenankan untuk menarik separuhnya saja. Artinya, meski penyebab cerai datang dari pihak istri, ia tidak boleh menarik seluruh mahar, karena bagaimanapun ia sudah melangsungkan akad nikah. Demikian sahabat sekalian tentang ketentuan mahar perempuan yang dicerai sebelum dicampuri. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.